warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fitri Haryati, mahasiswi PPG Prajabatan Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menyampaikan analisis mengenai video yang telah ditayangkan mengenai pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya teman-teman, di sini saya akan membahas dulu mengenai latar belakang saya melaksanakan pembelajaran ini. Kita tahu teman-teman bahwasanya pembelajaran itu menjadi sebuah komponen dalam sistem pendidikan. Tidak akan baik kualitas pendidikan jika kualitas pembelajarannya pun tidak baik. Upaya tercapainya kualitas pendidikan yang baik perlu terus ditopang dengan memperbaiki kualitas pembelajaran secara maksimal. Kualitas pembelajaran yang baik ialah yang selaras dengan pembelajaran yang efektif dan capaian pembelajaran terpenuhi. Menurut Supardi, ia mengatakan bahwa pembelajaran itu akan menjadi efektif apabila terdapat kombinasi tersusun antara manusiawi, prosedur, kemudian perlengkapan, fasilitas, dan material yang bertujuan untuk menjadikan peserta didik berperilaku lebih baik sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran itu bisa menjadi efektif jika dapat mengubah manusia, dalam hal ini peserta didik, menjadi lebih baik dalam apa? Dalam bertindak, kemudian dalam bersikap dan bertingkah laku. Artinya, tujuan dari dijalankannya pembelajaran itu bukan semata untuk mencapai intelektualitas yang baik saja, tapi juga moralitas yang baik pula. Nah, jika kita menilik lebih dalam lagi arti dari pembelajaran yang efektif di atas, pemerintah lewat Kemendikbud itu telah mengupayakan tercapainya pembelajaran yang efektif. Pembelajaran efektif tersebut memberikan kesempatan belajar yang luas sesuai karakteristik dan kebutuhan belajar peserta didik, demi tercapainya pendidikan Indonesia yang bermutu, yakni dengan digulirkannya program Merdeka Belajar. Penerapan Merdeka Belajar ini didukung dengan dikembangkannya kurikulum merdeka pada saat ini, seperti termaktub dalam Kemendikbudristek nomor 56 tahun 2022. Menurut Haryati, Merdeka Belajar itu merupakan bentuk transformasi dari pengelolaan pendidikan yang menjadikan well-being sebagai orientasi utama dalam pembelajaran. Seseorang itu sangat membutuhkan psikologi well-being dalam lingkungan belajarnya. Han et al. Mengatakan bahwa psikologi well-being yang juga disebut sebagai kesejahteraan psikologi ini amatlah penting bagi siswa di usia remajanya karena akan berpengaruh pada perkembangan pribadi yang kuat serta berpengaruh pada tujuan, arah, dan nilai-nilai hidup yang dipilih. Kesejahteraan psikologi tiap siswa itu menjadi kebutuhan yang levelnya berbeda-beda. Hal tersebut karena perbedaan karakteristik siswa dalam suatu kelas tidak hanya terletak pada aspek kognitif, psikologi, ataupun afektif saja, namun juga pada aspek fisik. Pembelajaran serta pengajaran bagi setiap anak tentu akan berbeda-beda sesuai kebutuhan dan kondisinya masing-masing. Di dalam kelas pada saat proses pembelajaran, fakta yang ditemukan adalah pendidik dihadapkan dengan situasi di mana setiap murid itu diajarkan
memiliki berbagai keragaman yang unik. Mereka memiliki karakteristik, kemudian latar belakang, dan kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Karakteristik murid yang bervariasi dan bermacam-macam ini merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi kita, para pendidik, untuk bisa memberikan keputusan dalam menyusun strategi pembelajaran yang berhubungan dengan fakta tersebut, serta dengan memperhatikan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kemudian saya sampaikan di sini menurut filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pendidik itu diibaratkan sebagai seorang petani dan murid-murid adalah benihnya. Petani itu harus mampu menyediakan wadah atau lahan bagi benih-benih tersebut dan melakukan berbagai cara serta usaha untuk menjaga kelangsungan pertumbuhan dan perkembangan dari benih tersebut. Nah, begitulah seorang pendidik itu dalam pembelajarannya harus juga memperhatikan kekuatan kodrat anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zamannya. Karena bagaimana pemberlakuan yang diberlakukan kepada anak itu harus berpihak kepada anak. Nah, di sini peran dari seorang pendidik juga diutamakan untuk bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila yang diharapkan bisa diintegrasikan dengan visi misi sekolah yang berpihak kepada murid. Program-program sekolah terkait dengan pembelajaran yang berpihak kepada murid itu harus lebih ditingkatkan dan dimaksimalkan guna mewujudkan lingkungan belajar yang menyenangkan, efektif, dan optimal. Nah, berkaitan dengan fakta dan tantangan tersebut, kita sebagai pendidik itu juga dituntutkan untuk bisa menerapkan sebuah pembelajaran. Nah, sebuah pembelajaran ini yang biasa kita sebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kita tahu bahwa pembelajaran berdiferensiasi sendiri menurut Tomlinson yaitu merupakan usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap individu. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini adalah serangkaian keputusan yang masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan belajar murid tersebut. Nah, adapun keputusan tersebut dibuat berkaitan dengan apa? Nah, yang pertama pasti berkaitan dengan lingkungan belajar yang mengundang untuk belajar. Nah, kemudian tujuan pembelajarannya yang didiferensiasikan secara jelas. Kemudian penilaian yang berkelanjutan dan merespon kebutuhan belajar serta manajemen kelas yang efektif. Sebelum pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi ini diterapkan, pendidik itu harus melakukan beberapa hal terlebih dahulu. Di antaranya, pemetaan terhadap kebutuhan belajar murid dan menentukan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Untuk melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid, nah, pendidik harus memperhatikan 3 aspek kebutuhan belajar murid, yaitu yang pertama, kesiapan belajar atau readiness. Kemudian yang kedua, minat dan profil atau gaya belajar murid. Kemudian selain itu, yang perlu untuk diperhatikan yaitu dalam kita menentukan strategi pembelajaran diferensiasi yang akan diterapkan dalam pembelajaran. Seperti yang sudah kita tahu, ada diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan yang terakhir ada diferensiasi produk. Setelah semuanya dapat didiagnosa dan ditentukan dengan baik,
maka pendidik itu bisa memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi ini dan mampu untuk menciptakan lingkungan belajar dengan iklim yang menyenangkan, efektif, kondusif, dan pastinya berpihak pada murid. Nah, kemudian saya telah melaksanakan praktik pembelajaran berdiferensiasi pada kelas 3 di SD Negeri Ngalian 02 Semarang seperti yang tadi sudah kita tampilkan pada video sebelumnya. Itu adalah proses pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasinya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai deskripsi dari pelaksanaan pembelajaran tersebut. Nah, tujuan dari pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi itu adalah untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi konten. Di situ saya mengambil pembelajaran diferensiasi di kontennya di kelas 3 SDN Ngalian 02 dengan memperhatikan kebutuhan belajar. Sebelum ini saya sudah melakukan pemetaan terhadap kebutuhan belajar siswa terlebih dahulu, yaitu berdasarkan kebutuhan belajar pada gaya belajarnya melalui pemetaan dan profiling peserta didik. Kemudian tujuan yang kedua yaitu menerapkan strategi pembelajaran diferensiasi di kelas sesuai pemetaan kebutuhan belajar peserta didik. Nah, bagaimana tolak ukur keberhasilannya? Untuk tolak ukur keberhasilannya itu adalah yang pertama, dikatakan berhasil yaitu dengan tercapainya tujuan pembelajaran berdiferensiasi di kelas 3 SDN Ngalian 02 Kota Semarang dengan beberapa aspek penilaian dari segi sikap, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Kemudian tolak ukur yang kedua yaitu tercapainya aktivitas pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada anak serta terwujudnya profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian untuk terlaksananya pembelajaran berdiferensiasi ini tentunya dibutuhkan dukungan dari pihak-pihak yang ada di sekitar kita selaku pelaksana pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Nah, dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional ini dibutuhkan beberapa dukungan dari berbagai pihak di sekolah, terutama siswa. Sebagai apa? Sebagai subjek utama pelaksana kegiatan. Kemudian dukungan lain itu ada dari kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, guru pamong, DPL, dan tentunya tidak lupa sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Kemudian untuk proses pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi ini, yang pertama saya melakukan profiling terlebih dahulu dan pemetaan kebutuhan belajar peserta didik di kelas 3 SDN Ngalian. Mulai dari latar belakang, kemudian gaya belajar, motivasi, minat, dan karakteristik peserta didik di kelas 3 yang berbeda-beda dan bermacam-macam. Setelah saya menemukan pemetaan tersebut, kemudian saya merancang perangkat pembelajaran berdiferensiasi untuk kelas 3 SDN Ngalian 02 dengan memilih materi pada tema 6 mengenai energi dan perubahannya, pada subtema 1 yaitu sumber energi. Nah, setelah saya merancang perangkat pembelajaran tersebut, kemudian langkah selanjutnya adalah saya melakukan bimbingan dan konsultasi terkait perangkat ajar dan rencana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi di kelas 3 tersebut bersama guru pamong supaya mendapatkan timbal balik, kemudian masukan dan penilaian kira-kira dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya siapkan ini
perlu diperbaiki di bagian hal apa, kemudian perlu ditambahi di hal apa, dan yang sudah baik di mana, seperti itu. Kemudian untuk pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasinya itu sendiri, tadi sudah sempat saya jelaskan juga, saya memperhatikan diferensiasi konten yang diberikan kepada semua peserta didik yang sudah saya petakan berdasarkan gaya belajar, yaitu berdasarkan 3 gaya belajar. Yang pertama, gaya belajar visual, gaya belajar auditori, dan gaya belajar kinestetik. Kemudian bagaimana cara saya mengakomodir peserta didik dengan gaya belajar yang berbeda-beda tersebut? Nah, caranya yaitu saya membagi mereka menjadi kelompok-kelompok yang berbeda, yaitu kelompok dengan gaya belajar tadi visual, kemudian kelompok dengan gaya belajar auditori, kemudian kelompok dengan gaya belajar kinestetik. Nah, kemudian caranya adalah dengan mendiferensiasikan kontennya, dengan kita mendiferensiasikan media, kemudian sumber belajar yang berbeda sesuai dengan kebutuhan gaya belajar masing-masing anak sesuai pemetaan yang telah dilakukan, yaitu saya memberikan stimulus berupa media belajar dan sumber belajar yang berbeda-beda. Yang pertama, untuk peserta didik dengan gaya belajar visual, saya memberikan stimulus sumber belajar dan media belajar berupa gambar-gambar yang menarik dan PPT di depan kelas. Kemudian untuk peserta didik dengan gaya belajar audio, saya memberikan audio dan video di dalam kelas. Kemudian untuk anak-anak dengan gaya belajar kinestetik, saya memberikan media pembelajaran dalam bentuk konkret, media pembelajaran konkret supaya mereka bisa memainkan, bisa mengekspresikan benda konkret tersebut sesuai dengan gaya belajar mereka. Nah, setelah pembelajaran ini saya lakukan, sudah selesai saya laksanakan, yang tahap yang terakhir yaitu saya melakukan evaluasi dan refleksi dari pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Nah, untuk hasil pelaksanaan, adapun hasil pelaksanaan dari kegiatan pembelajaran berdiferensiasi tersebut, terlaksananya rencana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dengan baik sehingga mampu meningkatkan semangat serta keaktifan siswa dalam mengikuti setiap kegiatan pembelajaran meliputi aspek sikap, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Nah, dalam kegiatan pembelajaran tersebut terlihat siswa lebih aktif, kemudian mereka lebih senang dalam belajar karena mereka dikelompokkan berdasarkan gaya belajar mereka. Kemudian mereka juga karena dalam pembelajaran ini menggunakan model pembelajaran PBJL, yaitu Project Based Learning, yaitu menyelesaikan bagaimana kita tahu bahwa Project Based Learning itu adalah menyelesaikan suatu problem dengan apa? Dengan menghasilkan suatu produk. Jadi anak-anak dituntut untuk bisa menghasilkan produk dari permasalahan yang ada. Nah, pada saat berkelompok mereka terlihat sangat aktif dan antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian dalam pelaksanaan penilaian hasil pembelajaran baik dari aspek pengetahuan, kemudian dari aspek sikap maupun keterampilan menunjukkan adanya peningkatan ke arah yang lebih baik daripada siklus-siklus sebelumnya. Nah, kemudian untuk apakah ada kegagalan, kemudian keberhasilannya di mana? Untuk kegagalan itu kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya laksanakan sudah berjalan dengan baik, namun
perlu dimaksimalkan lagi karena ternyata alokasi waktu yang terbatas untuk tatap muka dalam pembelajaran dan masih terdapat salah seorang siswa yang masih pasif dan belum aktif ketika mengikuti diskusi kelompok karena siswa tersebut masih malu-malu untuk mengeluarkan pendapat mereka. Kemudian untuk tolak ukur keberhasilannya yaitu sudah tercapainya tujuan pembelajaran yang sudah saya rencanakan dan keaktifan siswa itu dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi sudah terlihat seperti itu. Kemudian untuk rencana tindak lanjut saya terhadap pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi ini adalah menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dengan memperhatikan alokasi waktu serta ketersediaan sarana prasarana untuk lebih mendukung proses pembelajaran supaya lebih menarik, kemudian menyenangkan dan berpihak pada siswa. Seperti itu. Mungkin inilah analisis dari video pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kita semua sebagai calon guru profesional bisa melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan untuk siswa, kemudian bisa mengimplementasikan pembelajaran yang berpihak kepada siswa, mengimplementasikan pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa, kemudian karakteristik siswa yang bermacam-macam dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi ini. Semoga sukses semua untuk calon guru profesional. Saya Fitri Haryati. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.